Halo, selamat pagi. Halo Kak, Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan baik ya berarti hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya atas kesediaan kamu untuk bisa hadir kembali dalam konseling kita yang ketiga. Aku juga mau mengingatkan sebelum kita memulai konseling, jadi pada saat proses konseling, eh, rasa kerahasiaan yang ada dalam konseling ini akan dijaga. Jadi kamu nggak perlu takut dan kamu juga sebisa mungkin untuk terbuka sama aku karena apapun data-data ataupun hal-hal yang kamu ceritakan dalam konseling ini akan pegang aku dan dosen aku aja, jadi nggak akan disebar ke mana-mana. Okay? Konseling yang ketiga ini merupakan lanjutan dari konseling kita sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Jadi masih membahas seperti hal yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, aku juga mau minta supaya nanti kamu selama proses konseling bisa menyampaikan ide, gagasan, ataupun pengalaman kamu terkait dengan apa yang menjadi keluhan kamu. Ya. Nah, Emil gimana akhir-akhir ini perasaannya? Apakah masih sama dengan pertemuan sebelumnya? Atau sudah lebih baik? Uh, Oke, thank you Kak. Jadi tuh dari pertemuan-pertemuan kemarin, sekarang tuh aku kayak ngerasa feel-nya gitu loh Kak, kayak udah bisa ngerasain, oh ya ternyata selama ini yang aku pikirin tuh nggak sepenuhnya salah juga loh. Terus kayak lebih lebih bisa menerima diri sih Kak. Oke, jadi kamu udah lebih bisa menerima diri ya. Ternyata yang menjadi inti permasalahan kamu itu apa? Selanjutnya, aku akan ngasih kamu ada namanya functional assessment. Aku akan kirimin lewat WA atau Teams ya, supaya kamu juga bisa ngeliat. Nah, di functional assessment ini, aku kan kemarin sudah menjelaskan terkait dengan REBT ya, Emotional Emotive Behavior Therapy, di mana permasalahan kamu dengan pacar kamu itu memicu kamu yang memandang diri kamu rendah, terus kamu yang punya persepsi negatif tentang diri kamu, itu akhirnya membangun belief atau pemikiran yang negatif terhadap diri kamu sendiri gitu. Nah, itu akan berdampak terhadap emosional sama perilaku kamu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan dispute atau menghentikan pikiran-pikiran negatif kamu dengan diri kamu sendiri. Nah, sekarang kamu udah buka apa yang aku kasih, functional assessment-nya, udah dibuka, oke, gitu. Nah, oke. Menurut kamu sendiri nih, terkait dengan cerita kamu dengan pacarmu yang telah kamu ceritakan pada pertemuan sebelumnya, activating event sendiri yang memicu kepercayaan kamu atau belief negatif kamu itu seperti apa? Oke, activating event tuh seperti apa ya Kak? Contohnya? Oke, jadi kan kamu kemarin bercerita kalau misalkan pacar kamu yang dulunya jadi bilang saling komunikasi ya sama kamu, tetap jaga saling komunikasi, saling percaya juga satu sama lain. Tiba-tiba pada suatu hari dia memblok akun media kamu, akun sosial media kamu, lalu pergi nggak ada kabar, bahkan pas itu kamu juga melihat dari sosial media bahwa ternyata pacar kamu ini sedang berfoto atau sedang pergi mungkin ya dengan entah pacar atau mantan pacarnya atau temannya gitu, seperti yang kamu bilang pada pertemuan sebelumnya. Nah, activating event itu seperti peristiwa yang membangkitkan atau yang membuat pikiran negatif kamu itu jadi muncul. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana? Oke Kak, kalau misalnya dari cerita aku, dari permasalahan aku ngeliat activating eventnya itu waktu dia itu ngeblokir aku, waktu dia nggak ada kabar. Ternyata waktu aku stuck, aku coba lihat diary SG temennya, itu loh dia malah jalan sama mantan pacarnya, atau
Aku nggak tahu ya dia tuh mantan pacar atau cuma sahabat, tapi mereka jalan bareng. Terus sampai dia nggak ada kabar dan ngeblokir sosial media aku, jadi aku nggak bisa komunikasi lagi. Oke. Nah, dari associating event yang kamu maksud tadi, kira-kira apa sih pemikiran dan perasaan yang muncul dalam diri kamu saat itu ya, saat mengetahui dari pacar kamu itu? Aku lebih ngerasa kesel sih kak, marah, kayak ngapain sih dia kayak gini-gini, lebih ke kesel. Oke, perasaan kamu kesel, marah, emosi-emosi yang muncul ya. Apakah ada emosi-emosi lain selain kesel, marah gitu? Mungkin bingung sih kak, kayak kan itu aku tanpa kepastian ya, tiba-tiba kejadian itu langsung aja terjadi. Di satu sisi aku kesel, tapi di satu sisi aku bingung, aku salah apa ya? Oke, jadi di satu sisi kamu merasa bingung, di satu sisi kamu juga merasa kesel gitu ya. Bingungnya, aku kenapa sih kok tiba-tiba dia jadi berubah gitu ya. Dia jadi memutus hubungan, memutus kontak medsos antara kalian gitu. Nah, reaksi atau konsekuensi emosional kamu tadi seperti marah, kesel gitu, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi dari belief atau pikiran negatif kamu. Kayak misalkan kamu merasa, apa sih yang salah sama aku gitu? Ada yang salah nggak sih sama diri aku sendiri? Nah, mungkin pikiran-pikiran negatif kamu itu yang muncul. Apakah ada pikiran negatif lain yang mungkin muncul dalam diri kamu pada saat itu? Aku kan bingung ya kak, kayak aku tuh salah apa, terus aku kayak merefleksikan diri sendiri, apa aku kayak gini salah ya, atau aku pernah melakukan sesuatu hal yang bikin dia marah, tapi dia nggak mau cerita ke aku, itu kebingungan aku. Terus aku ngerasa kayak gimana ya kak, kayak gini loh, di satu sisi aku kan bingung, tapi di satu sisi aku tuh kayaknya aku nggak salah deh, kayak masih ada rasa denialnya itu loh. Kamu ada pertentangan ya mungkin dalam diri kamu di situ. Kamu itu salah, tapi di satu sisi, enggak juga kok, aku juga nggak salah gitu menurut kamu sendiri. Itu yang harus kita selesaikan atau yang harus kita bahas dalam konseling hari ini, di mana ada pertentangan atau cara untuk memutus supaya kamu tuh nggak berpikiran yang negatif gitu, supaya kamu nggak berpikiran buruk terus tentang diri kamu, nggak punya negatif thoughts tentang diri kamu sendiri. Nah, kira-kira tadi kamu sudah menjelaskan terkait perasaan kamu yang muncul, lalu juga pikiran kamu yang muncul pada saat itu, lalu perilaku apa sih yang akhirnya mengakibatkan kamu tuh bisa menjadi seperti sekarang ini? Ya, perilaku apa yang akhirnya muncul setelah ada kaitan antara pikiran, perasaan, dan juga. Oke kak, sebenarnya awal-awal aku rasakan ini ya, kan tadinya aku sama dia tuh ibarat kata kayak 24/7 lah ya sama dia, terus kayak aku tuh kalau misalnya ngakuin segala sesuatu pasti dia tahu. Terus kalau misalnya aku sedih atau aku marah atau aku seneng, aku pasti ceritanya ke dia. Nah itu situasinya kan berbanding terbalik ya kak, dari yang biasanya aku cerita apapun ke dia, jadinya tuh kayak aku harus cerita ke siapa nih gitu. Pertama pasti ada rasa kesepian ya, kayak aduh sepi banget nih hidupnya dan segala macam. Terus dia itu salah satu motivator aku untuk belajar, untuk semangat belajar, untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah itu tuh langsung berbanding terbalik. Waktu aku tahu dia begitu, aku tuh bener kayak balas dendamnya, kayak ngapain gue belajar, kan gak ada yang ngingetin gue belajar, jadi kayak males belajar. Terus lebih ke ngapain ngelakuin kayak gini, itu kan yang dia suruh, tapi sekarang kan dia nggak, bukan dia suruh ya, kayak aku begitu kan karena dia yang gimana ya, aku begitu karena dia, ibarat kata gitu lah. Ini kayak langsung gak ada tujuan. Kemudian dari cerita kamu tadi, pacar kamu ini salah satu motivasi kamu untuk belajar ya, untuk bisa rajin belajar gitu. Oke, jadi karena dia udah menghilang, karena kalian sudah nggak kontak-kontakan lagi 24/7 kata kamu, jadi kamu seperti kehilangan salah satu motivasi belajar kamu ya.
Kamu merasa belajar nih ngapain kok nggak bertujuan, karena memang ada sosok yang hilang ketika mungkin pacar kamu ini selalu mendampingi kamu atau selalu membantu kamu waktu kamu belajar gitu ya. Oke, oke. Nah, kira-kira ada perilaku lain kah yang mungkin timbul akibat eh, kejadian kamu dengan pacar kamu itu selain dari segi akademik ya? Mungkin antara hubungan kamu dengan dia selanjutnya seperti apa? Uh, Kalau misalnya perilaku yang nggak berkaitan sama akademik, aku biasanya itu sih Kak, jadi lebih menyendiri. Terus apa ya, lebih ke sebenarnya menyendiri itu bukan dalam artian nggak mau bergaul sama yang lain ya, lebih ke merefleksikan diri, lebih ke ini gue salah apa sih sebenarnya gitu, atau enggak lebih ke mikir kayak gini, ini gue harus berbuat apa ya. Terus di satu sisi aku juga mikir kayak, aduh kalau kayak gini terus nggak bisa nih. Pertama, usaha aku ya dari perilaku itu aku ngechat dia dulu. Walaupun itu diblokir, walaupun itu aku tahu nih ini diblokir dan dia nggak akan balas chat, tapi aku tetap coba kayak ya udah coba. Terus pakai akun lain. Kayak aku tuh nanya why gitu loh. Kayak lo tuh sebenarnya ada masalah apa sih sama gue sampai gue digituin. Nah, sih terus aku juga kayak lebih gimana ya Kak? Lebih lebih suka untuk menyakiti diri. Ada gimana ya Kak? Aduh, pokoknya Apa? Tadi lebih yang terakhir. pokoknya lebih ke menyakiti diri, ke ya hal-hal yang seperti itu. Oke. Jadi tadi kayak aku bisa dengar dari cerita kamu, pertama kamu jadi lebih suka menyendiri ya. Walaupun emang nggak menyendiri dari lingkungan sekitar, tapi kamu merasa ada yang berubah dari sikap kamu ya. Tapi di satu sisi yang aku kagum dari kamu adalah kamu tetap berinstall dia, kamu tetap ngechat dia, walaupun kamu nggak tahu tanggapannya bakal kayak gimana gitu ya. Apakah bakal diacuhkan atau mungkin diacuhkan atau justru dia malah akhirnya balik lagi gitu sama kamu. Tapi tadi yang aku mention sedikit adalah tentang kamu yang menyakiti diri kamu sendiri. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu tuh jadi pengen menyakiti diri sendiri gitu? Karena dengan aku, misalnya aku tuh selalu di aware banget kalau misalnya aku sakit. Kayak dia tuh aware banget kalau misalnya aku sakit, kayak lagi kayak tanda-tanda mau radang gitu, pasti dia aware kayak beliin obat, beliin vitamin, suruh istirahat dan segala macam. Terus aku mikir, ya udah dengan aku menyakiti diri aku sendiri, dengan aku sakit, siapa tahu dia balik ke aku dan dia mau menjelaskan semuanya. Itu sih Kak, sebenarnya salah satu tujuan aku yang pertama itu. Oke, jadi karena waktu kamu sakit dia tuh sering aware sama kamu, sering perhatian sama kamu waktu kamu sakit, jadi kamu berusaha untuk menyakiti diri sendiri untuk mencari perhatian dia ya. Siapa tahu dengan kamu menyakiti diri sendiri, dia bisa lebih aware lagi sama kamu, dia jadi bisa perhatian lagi sama kamu. Nah, itu juga termasuk bentuk pikiran negatif kamu ya. Mungkin benar kamu bisa mencari perhatian dia, gimana sih caranya membuat dia balik lagi ke kamu gitu. Tapi dengan cara menyakiti diri sendiri itu yang harus dihentikan. Karena itu juga bisa menyakiti fisik kamu ya. Itu nggak secara fisik tapi juga secara mental. Perasaan yang muncul atau perasaan yang kamu rasakan saat kamu menyakiti diri sendiri itu apa sih? Waktu aku menyakiti diri aku sendiri, aku kayak ngerasa sebenarnya kayak aku tahu ini salah, aku tuh ngerasa kalau ini salah, tapi kayak aku udah nggak tahu lagi gimana caranya. Terus dengan aku menyakiti diri aku sendiri, aku kayak ngerasa apa ya, kayak makin nggak ada orang yang peduli sama aku, makin nggak ada orang yang aware sama aku. Jadi kayak di satu sisi aku berhenti untuk menyakiti diri, tapi di satu sisi aku juga aduh kayak butuh cara apa lagi nih biar dia balik ke aku. Oke, jadi saking kamu mencari-cari cara lain supaya dia balik ke kamu,
kamu pengen berhenti untuk menyakiti diri sendiri, tapi kamu juga bingung ya, cara apa lagi sih yang harus dilakuin supaya dia bisa balik lagi. Oke. Nah, aku punya suatu lagu atau sebuah lagu yang nanti akan aku putarkan. Mungkin kamu bisa tutup mata kamu bisa relaksin badan kamu. Kamu sudah duduk di mana ini sekarang kalau boleh tahu? Di kamar, Kak. Oke. Coba mungkin kamu bisa sederan di bantal atau di guling kamu juga boleh. Kamu relaksin badan kamu sambil aku setelkan satu buah lagu. Tunggu sebentar ya. Hari ini Sudah muncul suaranya? Oke. Sudah, Kak. Oke, kamu coba tutup mata, kamu boleh relaksin badan kamu, bisa sandarin punggung kamu ke sisi tempat tidur. Oke. hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja.
Lamia gimana sih? Oke, sebenarnya itu lagunya maknanya dalam ya kak. Di situ dari lagu itu aku kayak diingatkan, ya udah kayak berdamai dengan luka dalam diri, luka pribadi. Terus kayak aku justru kalau ngerasa relate dengan lagu itu, bukan yang makin down atau makin sedih, aku kayak ngerasa, berarti aku nggak sendiri. Orang nyiptain lagu itu, orang menciptakan lagu itu bukan bukan kayak cuma sekedar diciptakan, tapi pasti ada makna, ada yang pernah ngalamin hal itu. Jadi kayak aku ngerasa, aku nggak sendiri. Jadi kayak ya udah bisa berjuang bareng-bareng, lebih tenang, lebih ngerasa ya udah ternyata aku nggak sendiri ya. Terus lebih ngerasa kayak oke, everything will be okay. Lebih tenang, lebih relax, dan kamu merasa orang tuh nyiptain lagu itu ada yang pernah mengalaminya ya. Kamu merasa nggak sendiri loh, cuma kamu yang mengalami gitu ya. Lebih bisa fokus pada diri sendiri, lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Kira-kira pikiran apa yang muncul dalam pikiran kamu ketika mendengarkan lagu? Atau kamu masih berpikiran tentang pacar kamu, atau kamu jadi lebih bisa berpikiran tentang diri kamu sendiri? Kira-kira apa pikiran yang dalam pikiran kamu? Oke, kalau misalnya dari lagu itu ya kak, aku lebih ngerasa kalau setiap pribadi itu pasti punya luka. Dan luka itu nggak pernah bisa dihilangkan tapi belum bisa disembuhkan. Kebalik, bisa disembuhkan tapi belum tentu bisa dihilangkan. Jadi kayak ya udah biarkan itu, pengalaman itu jadi kenangan, jadi pembelajaran buat kedepannya. Jadi kayak untuk refleksi diri, terus kayak lebih fokus sama diri aku sendiri. Karena kan yang menjalankan kehidupannya kan aku sendiri ya kak. Jadi kayak ya udah fokus ke diri sendiri, tunjukin ke orang-orang lain, tunjukin ke orang-orang yang udah pernah nyakitin kita, yang pernah nyakitin aku, bahwa aku tuh sebenarnya kuat ini loh, aku bisa loh nyampe di titik ini, walaupun dengan mereka yang seperti itu. Gitu sih kak. Oke, mantap sekali ya. Jadi dengan lagu tadi, kamu jadi bisa lebih termotivasi ya untuk lebih fokus jadi lebih kuat. Ya mungkin dengan pacar kamu tadi memang bisa disembuhkan, tapi seiring berjalannya waktu nggak akan pernah bisa dihilangkan ya. Akan tetap ada dalam diri kamu, tapi dengan motivasi, dengan kepercayaan kamu pada diri kamu sendiri, kamu yakin gitu untuk bisa melewatinya dengan kuat dan fokus pada diri sendiri. Saat ini sampai sejauh ini dari skor 1 atau level 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa sih perasaan tenang atau perasaan lebih nyaman kamu, lebih rileks kamu dari sebelumnya? 7 sih kak. Oke, 7. Kenapa 7? Karena aku ngerasa kayak loh, ini kan baru berlalu ya, belum ada jeda yang panjang untuk aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Terus aku ngerasa juga ini tuh pengalaman yang epic sih, kayak ini tuh bener-bener kejadian di luar pemikiran aku. Jadi pasti aku masih ingat-ingat lagi, aku masih untuk refleksi diri aku sendiri, aku masih ada cemas-cemas lah, masih ada cemas sedikit tentang aduh besok gimana ya kalau aku sama tanpa dia gitu. Tapi sejauh ini so far udah mikir kayak ya udah masa udah punya kesadaran kayak ya udah hidup ini kan yang ngejalanin lo nih. Masa lo harus bergantung sama orang lain terus sih? Iya kalau orang lain sama lo terus. Lebih ke mikir kayak gitu sih kak, udah punya pemikiran kayak gitu. Ya, jadi perasaan atau emosi yang dominan diri kamu ini, di satu sisi kamu cemas karena mungkin akan menjalani hari-hari tanpa dia gitu ya. Tapi di satu sisi kamu juga bisa percaya pada diri kamu sendiri, gak mau bergantung sama dia lagi, kalau kamu tuh bisa ngejalanin hari tanpa dia gitu ya. Karena ya siapa lagi yang menjalani hari kalau bukan kamu sendiri gitu. Nah, oke. Kira-kira dari perasaan kamu antara cemas tapi juga kamu bisa yakin, terus tentang emosi kamu yang sudah mulai turun, sudah mulai tenang, kira-kira langkah apa perilaku selanjutnya yang akan kamu lakukan itu seperti apa? Oke. Kalau misalnya
aku akan seperti apa nantinya. Yang pasti aku akan coba untuk berdamai dengan masalah ini dulu dan ngeliat langsung ke depan. Jadi nggak usah lah mikir-mikirin kejadian-kejadian masa lalu, nggak usah mikir-mikirin aduh nanti gimana ya dianya dan segala macam. Cukup mikirin ke diri sendiri, gapai cita-cita, terus memprioritaskan apa yang emang seharusnya diprioritaskan. Gitu sih Kak, terutama untuk diri aku sendiri dulu. Jadi kamu mau lagi-lagi mau fokus pada diri kamu sendiri gitu ya, fokus menjalani hari dan fokus sama kekuatan dalam diri kamu. Ini aku juga sudah kirimkan lagi, coba mungkin kamu bisa dilihat yang ketiga. Nah, aku mau minta kamu mungkin selama seminggu atau ya sekitar seminggu lah, kamu bisa tuliskan masalah atau emosi atau perasaan yang dominan dalam diri kamu setiap harinya. Misalkan pada hari Senin emosi yang dominan kamu senang, terus hari Selasa sedih, lalu juga begitu seterusnya sampai hari Minggu. Jadi selama 1 minggu serta alasannya. Kenapa kira-kira dalam 1 minggu ke depan emosi kamu yang dominan itu senang? Apa yang membuat kamu senang gitu? Kalau marah, apa kira-kira hal-hal yang membuat kamu marah? Gitu. Lalu juga tantangan atau hambatan yang kira-kira berpengaruh atau mempengaruhi kamu dalam meregulasi emosi kamu. Jadi ketika sedih atau ketika merasa marah, merasa kecewa, hambatan apa sih yang kamu rasakan untuk bisa kembali menjadi stabil gitu ya, bisa meregulasi masalah kamu. Oke, Emil, konseling kita sampai di sini untuk pertemuan 3. Aku mau tanya, kira-kira insight atau hal baru apa sih yang sudah kamu terima atau yang sudah kamu dapatkan dari satu pertemuan ini? Sebenarnya insight yang aku dapet lebih ke diri aku sendiri dulu sih Kak. Kayak aku lebih ngerasa aku tuh masih punya tujuan. Aku masih ada harapan lah untuk masa depan aku sendiri ya. Di luar pihak-pihak eksternal yang entah mendukung aku atau menghujat aku atau menyakiti aku. Jadi kayak aku ngerasa yaudah fokus ke diri sendiri. Nanti orang-orang itu akan datang pada waktunya. Jadi kayak oke lah, benerin diri dulu sendiri, benerin dulu diri sendiri. Terus nanti ke depannya baru kalau misalnya mau benerin orang lain, gimana ya? Aku jadi bingung. Oke. Kalau misalnya mau benerin orang lain, mau bisa join sama orang lain tuh diri kita harus sehat dulu, harus bersih dulu, jangan mikirin masalah-masalah yang lalu, jangan mikirin masalah yang seharusnya tuh tidak dipikirkan. Fokus ke diri, gapai impian, cita-cita, buat seneng orang. Jadi lebih ke next step-nya ya, yang akan kamu lakukan adalah fokus ke diri kamu sendiri, karena seperti yang kamu bilang tadi, untuk bisa berhubungan atau bersama dengan orang lain, itu kita perlu selesai dulu dengan diri kita sendiri, perlu selesai dulu dengan masa lalu kita, supaya kita nggak memikirkan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita pikirkan ya, yang akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Oke. Jadi itu yang kamu dapatkan ya dari pertemuan ketiga kita hari ini. Nah, untuk tugas rumah yang sudah aku jelaskan tadi terkait dengan kamu menuliskan emosi kamu selama 1 minggu, emosi yang dominan, lalu juga hambatannya, apakah ada yang ingin kamu tanyakan sebelumnya? Nggak ada sih Kak, cukup. Nah, tugas rumahnya itu akan kita bahas kembali di minggu atau pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira kamu bersedia di hari apa? Gimana Kak? Suaranya putus-putus. Halo, sudah nyambung suaranya? Oke. Nah, untuk tugas rumah yang tadi aku berikan, itu akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira kamu available-nya di minggu ini atau minggu depan? Lalu di hari apa? Mungkin minggu depan ya Kak, hari Rabu lagi. Oke, minggu depan di hari Rabu lagi ya. Di jam yang sama? Iya.
Oke. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan, hari Rabu, di jam yang sama ya. Jam 10. Oke. Baik, terima kasih Emil atas waktu dan kesempatannya untuk ikuti konseling pertemuan ketiga kita hari ini. Jangan lupa fokus ke diri sendiri, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Jika ada hal-hal tertentu yang mau kamu tanyakan atau emosi-emosi tertentu yang mungkin kamu rasakan, kamu bisa kabarin aku, atau mungkin kamu bisa ceritakan di pertemuan kita selanjutnya. Oke. Terima kasih Emil atas kesediaan waktunya sekali lagi. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Kak. Sama-sama.